Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi di channel gua sendiri dan Alvaro. Kali ini gua akan nge-review sebuah mobil ya, mobil yang di masanya ini sangat viral lah ibaratnya, karena di masanya ini menjadi mobil yang idaman ya, para papa-papa muda ini. Ya, ini adalah Mitsubishi Galan ST ya, Galan ST, dan ini tahun 2004 nih yang terakhir ya, yang paling muda lah ibaratnya 2004, dan tenarnya disebut dengan Galan Hiu ya, tapi nama aslinya sih Galan aja, nggak ada hiunya karena memang di depannya nih memang lancip kayak ikan hiu pada saat itu dinamai mobil ini, guys. Dan ini adalah yang tahun 2004 ini lampunya multi reflektor ya, tapi dia juga cantiknya terpisah, lampu jauhnya, lampu sen, dan ada fog lamp. Bumpernya sudah plastik, grillnya itu ada krom-kroman, dan logo Mitsubishi-nya kecil saja, warna merah. Karena ini mobil laki-laki sejati, jadi emblemnya harus warna merah ya, guys ya. Dan di sini ada lampu sen Defender multi lampu warna kristal. Dan ini spionnya sudah elektrik. Ada azan, guys ya, sebentar. Oke, guys ya, kita lanjutkan. Tadi ada azan, gua harus berhenti dulu, harus dengerin azan dulu ya, dan kita lanjutkan review pada kali ini. Sampai mana tadi ya? Oh ya, ini sampai spion. Ini meskipun spionnya gini, dia sudah retract loh, guys. Dan kebanyakan pemilik mobil ini sudah dikasih modul auto, jadi bisa ngelipat sendiri ya kalau dikunci, kayak mobilnya YouTuber sebelah itu, Galan ya. Dan ini wipernya frameless nih, kelihatannya udah diganti apa ya nih. Dan di sini sudah di blackout pilar, handle-nya masih warna body model cungkil, dan ada silinder key-nya ya, ada set body molding. Dan di bawah ini sedikit ada aksen body kit ya itu, tapi ini menyambung ya, menyambung ke body itu untuk bentuknya, jadi terlihat rapi. Dan ini tentunya belakang sudah cakram lah ya, cakram. Dan ini peleknya ndak asli sih, sudah diganti memakai akselera. Untuk ukurannya ini 225 40 ring 18 ya, guys ya, ring 18, 225 40 ring 18. Tentunya yang depan harusnya sama, kita lihat 225 45 ZR 18. Oh, 45 ya tebelnya ya. Coba kita lihat lagi, agak nggak kelihatan. Oh ya, 45, sorry guys, 225 45 ring 18. Dan tentunya full cakram ya. Untuk antena ini dia elektrik ya, yang bisa nongol ke atas itu kalau kita nyetel head unitnya. Ada pula, guys. Dan di sini lini belakangnya. Nah, ini sekali lagi ciri khas mobil laki-laki ya, ini emblemnya harus warna merah, tapi ini tulisannya krom sih, hanya emblemnya saja. Dan seingat gue yang ini kelihatannya tambahan ya, yang krom ini aslinya nggak ada, dia hanya emblemnya ini. Terus ada tulisan Galan juga ini di tengah sini yang putus-putus ya. Dan nah, ini emblem kebanggaan pemiliknya zaman dahulu, V6 24 valve. Oke, dan untuk knalpotnya sayangnya cuma satu ya,
Andaikan 2 ini lebih sporty. Nah ini aksennya nih, body kitnya ya, meskipun tidak terlalu sporty ya bawahnya ya. Dan ini juga tidak ada spoiler dan ataupun ductile ya, nggak ada ductile di sini, tapi lengkap ya, ada head mount stop lamp dan defogger. Untuk membuka bagasi dia ya harus pakai tuas, ternyata belum ada tuas di sini, harus pakai tuas di dalam ataupun pakai kunci. Oh ini nggak bisa nih, harus di dalam ya tuasnya. Dan di sini untuk stop lampnya ini masih lampu biasa. Nah ini stop lampnya masih mica buram. Ini masih harus memakai tuas ya. Oke, masih ada azan lagi ya ternyata ya. Bentar, karena nih gue nge-reviewnya pas duhur ya guys ya. Oke sebentar guys. Oke, azannya sudah selesai. Yuk kita sebelum masuk ke interior ya, kita lihat kap mesinnya dulu. Ini untuk membuka, ini kita sliding dulu ya. Ini ada pembuka bagasi dan pembuka tangki bensin. Nah di sini untuk membuka kap mesin ya. Oke, kita lihat kap mesinnya guys, jeroannya. Ini by the way dia moncongnya agak panjang ya. Berat, anjir berat guys kap mesinnya. Sayangnya dia belum ada hidrolis ya untuk kap mesinnya, tapi sudah ada peredam dan ini kelihatannya sudah dicat sewarna body. Nah nih untuk mesinnya 2500 cc, 6 silinder guys, tuh lihat. Oke, 6 silinder dan untuk tenaganya 167 HP, torsinya 230 Nm. Dan dia sudah ada ABS. Ini inteknya ya sebelah sini dan akinya ini. Oke, dan untuk yang versi kencangnya ya, yang Galen VR4 ini, yang sama sebelah sini itu untuk tempat strut bar ya guys ya, untuk Galen yang versi VR4. Tapi karena ini Galen yang biasa, Galen ST, jadi tidak ada strut bar. Tapi kalau kalian pasang juga bisa sih, orang dudukannya sama tuh, tinggal kalian beli dan pasang ya, beli aftermarket, biar kap mesinnya menjadi lebih sporty dan lebih solid ya pengendaliannya. Oke, kita dengarkan suara mesinnya. Di sini dia lengkap ya, ini slidingnya uniknya dia di pinggir sini ada reclining, dan head adjusternya pun juga ada dua guys, bagian belakang dan bagian depan sini ya, ada dua head adjusternya. Oke, yuk kita dengerin suara mesinnya ya, cukup berisik sih memang. Dan dia manual ya, manual tapi dia masih 5 percepatan. V6 guys, 2500 cc. Agak sedikit kasar, cuman ya masih kasar-kasar. V6 ya masih dalam kategori halus.
dengarkan sedikit terowongannya ya guys ya, sedikit saja. Nah udah cukup. Itu V6 nya dari Mitsubishi Galant. Dan di sini AC nya canggihnya dia sudah auto pada zamannya guys, tapi off. Ini kayaknya AC nya lagi bermasalah Pak ya. Nah ini pokoknya AC nya sudah auto, dan dia juga ada heater. Dia ini sebenarnya di tengah sini ada displaynya ya, dan untuk arah semburannya pun lengkap ya, bisa ke kepala, kaki aja, dan kepala aja. Oke, dan di sini ada offset temperatur ya, bisa dilihat dari sini offset temperaturnya. Dan kita nyalakan lampu hazard. Di tengah-tengah situ ada jam. Oh ya, dan ini lini tengahnya sudah wood panel ya. Wood panelnya nih bagus loh guys, agak gelap gitu, gua suka. Dan di sini ada penyimpanan. Kita lihat nih pajaknya berapa nih ya. Untuk seekor hiu pajaknya 2.726.000 untuk mobil tahun 2004 ya, sedengan sih, tidak mahal lah. Oke, dan di bawah sini ada asbak, blur. Nah itu gua ulangin, ada asbak, ada kacamata, dan ada socket lighter. Ini park brake-nya ya, parking brake. Ciri khas Mitsubishi memang kalau ngasih parking brake yang besar-besar ya, jadi kelihatannya maco. Even sampai expander pun sekarang juga parking brake-nya sangat besar ya, maksudnya juga panjang gitu, jadi enak kalau buat ngedrift. Tapi sayangnya ini penggerak depan ya. Dan di sini ada penyimpanan dan bisa menjadi cup holder. Dan ini harusnya bisa dilipat gini, tapi ini sudah agak rusak. Nah ini harusnya ini bisa nih guys. Dan di sini dia juga ada penyimpanan. Iya, harusnya 2 level guys. Nah ini 2 level. Ini level pertama, dan di bawahnya level kedua ya guys ya. Oke. Ya seperti itu. Dan ini sayangnya tidak bisa di sliding ya, ini penuh barang nih, jadi gua nggak kelihatan ada power outlet ataupun enggak di dalamnya. Di sini joknya sudah di retrim, aslinya masih B aja, tapi dia dashboardnya ya ciri khas mobil mewah, dia soft touch ya, empuk. Ini empuk. Untuk kisi AC dia juga bisa ditutup ke 4 kisi AC nya. Oke, dan untuk pengaturan setir kita lihat, ini dia sudah tilt. Oh sayangnya belum teleskopik ya guys ya, belum teleskopik, masih tilt aja. Dan di sini ada terang redup cahaya instrumen yang speedometernya ini juga masih sangat biasa banget ya. Itu untuk terang redup cahaya instrumen, dan ini untuk lampu juga masih biasa. Untuk fog lamp depan dia tombolnya terpisah. Untuk wiper, nah ini dia sudah ada intermitternya ya. Nih ada intermitternya. Dan di sini ada electric mirror dengan pelipatan nih canggihnya nih. Tuh, dengan pelipatan dan masih normal ya. Nih tombolnya di sini electric mirror dengan pelipatan. Di sini dummy aja, dan ada penyimpanan koin. Untuk door trim dia, nah ini dia canggihnya, dia sudah all auto. Ini untuk zamannya, kita coba aja masih berfungsi kan. Iya, masih berfungsi all autonya guys. Dan di sini ada pengunci jendela dan pengunci pintu guys. Untuk door trim sama ya, yang atasnya soft touch, empuk banget bahkan. Handle chrome, tapi yang di bawah ini keras. Ada door pocket dan speaker, juga ada lampu. Itu aftermarket untuk twitternya.
Dan untuk head unit ya ini masih single din ya, masih single din. Dan apa nih mereknya nih ya, itulah ada USB nya, tidak ada apa-apa lagi ya, masih biasa banget. Dan di sini spion dynamic view. Nah ini untuk lampu kabin blur. Nah lampu kabinnya dia bisa individual gini ya, oke. Dan bisa ikut pintu juga. Ini ada sun visor dengan vanity mirror. Itu ngeblur. Nah, oke. Dan di sini ada hand grip model retract, seat belt head adjuster. Oke. Lihat tombolnya. Dan di sini sun visornya ada card holder tapi belum ada vanity mirror. Oke, dan untuk untuk airbag dia sayangnya cuma satu ya di setir ya, dan ini setirnya juga harusnya masih biasa guys, masih karet biasa. Dan airbag hanya di setir sini ya guys ya, sebelah kiri sini dia nggak ada airbag. Kita matikan lampu hazard dan kita matikan mesin ya. Oke, dan untuk kunci masih biasa banget nih, alarmnya aftermarket. Oke, yuk kita ke baris kedua. Kita majukan sedikit slidingnya nih, slidingnya yang di pojok sebelah kanan. Handle-nya model cungkil. Nah nih untuk row keduanya, sayangnya seat belt tengah ini masih 2 titik ya, ngeblur anjir. Nah ini, dan kita masuk ya. Wah kursinya empuk loh guys, empuk dia, ciri khas Mitsubishi ya. Ini ada seat back pocket, ada seat back pocket. Di sini ada asbak biasa. Ini dan masih ada tonjolan yang cukup besar ya di sini ya. Padahal dia penggerak depan. Dan lampu kabinnya yang belakang dia malah di sini ya guys ya. Dan dia juga bisa ngikut pintu guys. Nah itu, dan bisa dimatikan juga nih. Oke. Dia otomatis kalau kebuka pintunya dia akan hidup. Coba. Nah itu. Otomatis dia hidup ya kalau pintunya terbuka. Dan tentunya juga bisa diaktifkan manual. Ini ada hand grip model retract sampai depan juga. Ada hook di sini. Dan untuk headrest ya, ini mobil zaman dulu, jadi headrestnya masih kurang penting ya di zaman segitu, masih fix ini. Tapi cantiknya dia ada armrest. Meskipun hanya armrest, tidak ada penyimpanan. Dan di sini tidak bisa dibuka ya guys ya. B aja, dan ada speaker di belakang. Total hanya 4 speaker ini berarti ya. Ada Heckman stop lamp dan defogger belakang. Untuk seat beltnya dia nggak rapi, ngambil dari kursi, jadi nggak di pilar. Dan dia tentunya 3 titik lah. Ini 3 titik. Dan ini sekali lagi joknya sudah di red trim ya guys ya. Dan ini penampakan dashboardnya. Oke, sudah cukup ya. Nih di atas tidak ada apa-apa lagi. Untuk headroom gua 3180, tinggal 3 jari ya. Untuk orang setinggi gua 180 cm, masih sisa 3 jari. Ini juga ada seat back pocket ya. Dan tidak ada penyimpanan rahasia, dan ini kelihatannya tidak bisa dilipat guys. Fix ya, jadi ini kursinya fix. Yuk kita lihat ke bagasi ya. Salah satu penyimpanan besar ya hanya bagasi di mobil ini guys. Kita lihat bagasinya seberapa besar. Oh, gua tutup tadi. Kita buka dulu bagasinya. Untuk membuka bagasi dari sini, nah itu
Kita lihat ya bagasinya. Oke, ternyata dia belum ditutup cover ya, ini ya masih terlihat rangkanya, dan ada subwoofer aftermarket sih. Dan ini untuk penyimpanan dia di bawah sini ya. Nah ini untuk bahan cadangannya. Oke, dan penyimpanan toolkit ya di bawah juga ada penyimpanan. Dia belum ada lampu bagasi ya guys ya, masih biasa aja. Dan ini juga lumayan luas ya untuk bagasinya, karena ini di zamannya masuknya mid size sedan ya. Ini berhead to head langsung dengan Toyota Corona ya, Corona Absolute pada waktu itu. Karena untuk posturnya ini juga mirip-mirip nih dengan Toyota Corona. Even sama Camry XV30 pun ini hampir sama ya, meskipun Camry itu masih lebih gede lagi dari ini. Tapi ini juga untuk mobil zaman sekarang ini hitungannya seperti Corolla Altis ya, ataupun Honda Civic ini. Untuk dilihat dari posturnya guys. Oke, mungkin sekian aja ya review dari gua, karena mobilnya masih basic sekali. Ini juga ada lampu sen sebelah kiri defender. Untuk sebelah kiri, nah dia tidak ada head adjusternya, dia hanya ada sliding dan reclining. Belum dapat talang air ya, masih biasa. Oke, mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.